Selamat sore, selamat petang, selamat malam Bapak Ibu, Romo dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita berjumpa pada renungan malam singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara. Hari ini Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025, kita memperingati pesta Santo Thomas Rasul. Kita mengetahui Santo Thomas ini adalah salah satu murid Yesus yang pada saat kesempatan pertama Yesus menampakkan diri bersama para murid, namun Thomas tidak hadir. Hari ini kita akan memperingati, kita akan meneladani Santo Thomas sebagai rasul yang akhirnya melalui kegusarannya menemukan bahwa percaya dengan harus melihat pun ditunjukkan kepada kita, pada para murid, supaya kita pun tidak ragu-ragu dalam mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita awali pertemuan atau malam remas ini melalui doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas yang kami peringati hari ini. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan-Mu dan percaya akan memiliki hidup dalam nama Dia yang oleh Santo Thomas sendiri diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saya tertarik untuk mengambil perikop dari bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari saya bacakan. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Mencermati apa yang kita baca pada perikop dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini menjadi pertanda bagi kita bahwa menjadi murid pilihan Allah itu selalu menghadapi tantangan. Di mana tantangan seiring perkembangan zaman ini juga akan selalu berubah. Tantangan yang dialami oleh para rasul pada awal-awal di gereja mula-mula berbeda dengan tantangan yang kita hadapi hari ini. Tentu saja ini selalu akan menguji kita, membawa kita untuk semakin tanggap terhadap perkembangan zaman. Di sini kuncinya kita menjadi murid Kristus dan dipilih untuk menjadi istimewa. Karena memang sebagai murid Kristus, kita juga sungguh harus berani berkembang, harus selalu berinovasi, harus selalu maju. Inilah tantangan terberat dari murid Kristus saat-saat ini. Namun percayalah, sebagai orang-orang yang terpilih, sebagai orang-orang yang sudah dikuatkan, sebagaimana kita dipilih menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tangguh, didasari oleh dasar yang sungguh kuat, yaitu Yesus Tuhan sendiri, maka jangan ragu-ragu. Di dalam menghadapi setiap tantangan, pasti kita pun bisa pasrahkan kepada Tuhan. Seperti halnya Santo Thomas, kita juga boleh mendobrak Tuhan untuk meminta perlindungan Tuhan di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap waktu di mana kita selalu sanggup untuk menghadapi tantangan ke depan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.